Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba review atau kita coba kasih tutorial buat kalian yang mau merakit cas aki teman-teman ya, pengecasan untuk aki motor. Jadi yang perlu teman-teman persiapkan satu buah trafo, kemudian yang kedua adalah dioda kotak maupun dioda sisir ataupun dioda yang kecil-kecil itu nggak masalah teman-teman, sama saja. Satu buah ilko, ini saya menggunakan 25 volt dan juga 1000 mikrofarad. Kemudian di sini saya tambahkan lagi satu buah kiprox motor dan satu buah voltmeter ampere. Nah, di sini saya sudah sedang menggunakan untuk melakukan pengecasan pada aki motor Honda Beat teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke perakitannya, karena ini sudah dirakit teman-teman ya, tadi nggak sempat untuk videoin karena agak buru-buru, soalnya besok mau digunakan di bengkel teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan saja teman-teman, kalau tidak punya trafo, teman-teman bisa menggantinya dengan SMPS, dan minimal itu harus lebih tinggi, lebih besar ampernya daripada bebannya teman-teman, daripada akinya. Misalkan contohnya, kalau misalkan aki motor ini kan 3 ampere, berarti SMPS ataupun trafonya itu harus di atas 3 ampere teman-teman. Tujuannya agar lebih cepat untuk pengisiannya, seperti itu. Kemudian lanjut di kiprok, bukan kiprok ya, dioda ini kita pasang itu gunanya untuk merubah arus AC yang dari trafo ini teman-teman. Setelah melewati dioda ini, maka berubah menjadi AC DC teman-teman ya, dari AC ke DC. Nah, distabilkan dengan ilko ini teman-teman. Jadi ilko ini hanya sebagai penyetabil. Kemudian lanjut turun ke kiprok motor. Kenapa harus ada kiprok di rangkaian pengecasan aki yang saya buat ini? Nah, karena di sini kita tidak mempunyai protek ataupun protek ya, kita menggunakan kiprok. Kalau tidak menggunakan kiprok, kalau kita lengah sedikit waktu pengecasan, apalagi teman-teman yang mempunyai bengkel. Nah, kalau di bengkel itu teman-teman sudah tahu sendirilah, kalau kita cas aki itu pasti ditinggal, ada motor lain masuk, pasti yang dikerjakan motor. Nah, akibatnya kalau tidak ada kiprok, teman-teman melakukan pengecasan itu akibatnya akan merusak si akinya ini teman-teman. Bisa jadi si aki ini malah kembung dan akhirnya meletus, seperti itu teman-teman ya. Jadi gunanya kiprok ini kita gunakan sebagai pemutus ketika tegangan yang dibutuhkan oleh si aki ini itu sudah penuh. Misalkan 12 volt sudah penuh, maka secara otomatis kiprok ini tidak akan mengisi si aki ini teman-teman. Nah, gunanya seperti ini ya, sama halnya kiprok ini fungsinya sama seperti ketika digunakan di motor. Kalau di motor kan aki itu kan, kalau kita motor kita hidupkan, mesin hidupkan, otomatis
si kiprok ini akan mengecas si aki. Tapi ketika tegangan aki sudah penuh, sudah maksimal, maka si kiprok ini secara otomatis tidak akan mensuplai tegangannya ke si aki. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, gunanya untuk voltmeter, ya namanya voltmeter, kita untuk memantau tegangan yang ada di trafo ini, yang ada di yang output yang keluar yang kita gunakan untuk mengecas aki. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan 16 volt ya teman-teman. Nah, kenapa enggak 12 seperti itu? Nah, kalau teman-teman bertanya kenapa enggak 12, kan aki itu tegangannya 12. Nah, kalau 12 itu berarti seimbang. Ibaratnya air itu teman-teman, kalau di tempat yang sama tingginya teman-teman itu pasti ya datar-datar aja. Kalau di satunya itu di tempat yang tinggi terus dialirkan ke yang rendah, itu pasti akan masuk teman-teman. Logikanya seperti itu. Jadi tegangan itu ketika ada tegangan yang lebih tinggi terus kita shortkan ke baterai yang tegangannya sudah drop, pasti si tegangan itu akan masuk seperti itu teman-teman. Nah, untuk ampernya kok harus ada ampernya? Nah, di sini kan tadi bicara voltmeter, sekarang bicara ampernya. Nah, ini untuk memantau si aki ini. Kalau penuh maka ampernya ini akan drop, akan nol teman-teman. Semakin kecil ampernya berarti si aki ini semakin penuh. Kalau memang ini makin tinggi berarti si aki ini memang tekor teman-teman. Apalagi voltmeter ampernya ini enggak jalan, berarti si aki ini enggak masuk di cas, atau baterai ini aki ini sudah soak seperti itu. Jadi gampang banget untuk membuat rangkaian casan aki. Nah, sekarang kita akan ilustrasikan seperti apa cara penginstalasian casan aki ini teman-teman. Nah, pertama-tama seperti biasa teman-teman, input masuk dari AC, dari stop kontak ya, masuk ke trafo, kemudian keluar outputnya teman-teman. Nah, outputnya ini keluar, karena di sini saya menggunakan non CT, jadi kita harus menggunakan dioda seperti ini teman-teman. Nah, untuk menyearahkan, untuk merubah ke tegangan DC. Nah, dari dua output yang saya gunakan ini 16 watt. Nah, teman-teman masuk ke bagian ini. Nih. Mana ini kok nggak kelihatan? Udah mulai hangat teman-teman. Nah, ini. Yang ini, yang di tengah-tengah ini, aduh, kalau dilepas ini susah ini kayaknya. Nah, di kaki yang dua ini teman-teman, itu kita sambungkan output yang dari trafo yang dua ini, merah sama hitam, kita sambungkan di tengah-tengah ini. Terserah teman-teman mau dibolak-balik nggak masalah, karena ini masih arus AC teman-teman, jadi bebas. Kemudian setelah itu teman-teman outputnya dari dioda sisir ini teman-teman pasti ada di sini ya, ada plus ada minus, pasti ada simbolnya teman-teman, simbol plus sama simbol minusnya. Jadi kalau plus ya merah, kalau minus berarti hitam. Kemudian untuk penambahan ilko ini disesuaikan, kaki min ke min, kaki plus ke plus. Setelah itu masuk ke bagian kiprok. Nah, di bagian kiprok ini teman-teman yang saya gunakan kiprok dari GL Max. Jadi kalau teman-teman
Kalau teman-teman menggunakan kiprok dari sepeda motor lain pasti berbeda juga, karena tidak semua kiprok itu jalur atau kakinya itu sama teman-teman. Jadi disesuaikan saja. Di searching dulu ini teman-teman ya kakinya. Nah, di bagian voltmeter ini teman-teman silahkan cari juga, karena kalau tanpa wiring diagram itu teman-teman susah. Nah, di bagian kabel kuning sama merah ini masuk ke plus dari output dari dioda teman-teman. Kemudian kabel hitam yang ini, yang besar ini teman-teman seperti biasa masuk ke ground. Masuk ke ground yang ini. Dan selanjutnya kabel merah ini adalah masuk ke casan aki yang negatif. Kemudian untuk positifnya kita ngambil dari si kiproknya teman-teman. Jadi di kiprok ini teman-teman silahkan disesuaikan. Nah, cara untuk merakit sebuah casan aki itu sangat gampang, dan teman-teman silahkan bereksperimen sendiri. Hati-hati karena yang teman-teman mainkan itu adalah listrik teman-teman ya. Listrik itu kita harus berhati-hati. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.